semuanya perkenalkan nama kunci Burinya dengan NIM 24106060082. Di sini aku akan menjelaskan codinganku dari assignment modul 3 atau tugas mingguan modul 3. Langsung saja, dari yang pertama aku pakai import time, dimana yang seperti aku jelaskan di video sebelumnya, untuk memberikan jeda atau delay dari setiap program yang akan keluar di terminal nanti. Nah, kemudian untuk ini import as pandas itu seperti yang judul modul kita akan menggunakan pandas untuk membuat leaderboard atau rank dari suatu game gitu. Di sini aku memakai import os. Nah, import os yang dipakai ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang telah aku buat benar-benar ada, atau data yang akan aku buat itu udah ada. Nah, kemudian seperti pembahasan kayak kemarin, bagian opening, sebelumnya aku pandas sama os ini kan dia termaksud fungsi yang tidak ada, yang bukan dari bawaan si Python. Jadi kita harus install terlebih dahulu di terminal atau di terminalnya. Caranya itu pip install pandas atau pip install os. Nah, kemudian udah langsung aja ke opening seperti yang kemarin aku jelasin, ini untuk pembukaan segala macam. Nah, kemudian ada pilihan, kalau misalnya iya lanjut, kalau misalnya enggak ada selection sih. Di sini ada pilihan, kalau misalnya lanjut tulis iya, kalau misalnya enggak tulis not. Nah, di sini ada 3 selection aku pakai. If kalau misalnya dia jawabnya yes, seperti kemarin, dia akan keluar si kuis tersebut. Jadi kuis yang aku buat ini dalam bentuk dictionary, yang mana ini adalah tugas mingguan modul 2. Aku buat dalam bentuk dictionary dalam bentuk format key dan value, yang mana key-nya itu adalah si soalnya dan si value itu adalah jawabannya. Nah, kemudian aku pakai variable score di mana dia akan menghitung skor si pemain seperti yang telah ditentukan oleh asisten praktikum, bahwa jika memiliki skor yang benar kita akan mendapatkan nilai 10. Dan aku sedikit menambahkan, kalau misalnya salah aku akan mengurangi skor itu dengan -5. Kemudian seperti kemarin for looping, kalau misalnya pertanyaan dan jawabannya ada di soal quiz item, jawabannya ada di sini juga. Nah, kemudian print pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu akan terulang sampai pertanyaan terakhir, atau pertanyaan yang nomor 10 akan terulang dengan jawaban yang akan diinput si user atau si players. Nah, kalau misalnya si players input jawaban, di sini pakai fungsi lower agar apa yang ditulis sama si players akan terbaca huruf kecil semua oleh kita. Nah, kalau misalnya si players jawab jawaban ini, user jawab jawaban, maka dia akan benar, dimana kalau misalnya jawaban benar kita akan mendapat skor 10. Sebenarnya bisa kayak gini juga sih, aku belajar dari Pak Arif, dia bisa di plus 10 skor plus 10 gitu pokoknya di Pak. Kemudian kalau misalnya artinya else itu dijawab di luar jawaban benar, dia akan mengurangi skor, skornya akan terkurang 5. Dimana terus kita taruh di sini juga salah, jawaban benarnya itu adalah jawaban yang telah ditulis di si dictionary di bagian value-nya. Kemudian akan tertampilkan hasil akhir dari skor yang telah dikalkulasi oleh program. Kemudian tadi udah di fungsi if. Kemudian ada misalnya si player menjawab no, program akan berhenti. Jika dia menjawab di luar dari yes dan no, program juga akan berhenti seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian si pandasnya. Artinya kita akan menyimpan data-data dari players dalam pandas di sini. Nah, di sini ada variabel data, di mana data ini akan berisi data-data dari si players yang bermain. Nah, di atas tadi kan kita udah mengimport dari fungsi si panda yang atas ini, panda as a PD. Nah, di sini kita menggunakan fungsi panda dalam data frame. Nah, di mana data frame di sini dia akan menyimpan banyak dari si data players dalam bentuk kolom dan baris. Nah, kolom dan baris atau kayak tabel yang seperti ada di Excel gitu loh. Nah, kemudian di sini ada 2 kurung siku, di mana kurung siku pertama yang di sini dia digunakan untuk menambahkan baris dari data yang baru, data players baru. Sementara kurung siku kedua ini dia menandakan bahwa dalam tabel itu terdapat dua kolom, yaitu kolom nama dan kolom skor. Nah, kemudian ini ada kolom nama dan skor, ini untuk penamaan aja. Kolom pertama itu untuk nama dan kolom kedua untuk skor. Karena kalau misalnya kita kasih kolom, si
ini si program itu bakal ngasih nama kolomnya secara otomatis, misalnya 0, 1, 2. Bukannya kita kasih di sini kolom nama, karena ya biar si program ini bisa identifikasi bahwa biar kolom pertama itu nama dan kolom kedua itu skor. Kemudian ini ada variabel SX file. Nah, di mana dia ini menyimpan nama dari file yang telah kita buat atau si file rank leaderboard. Nah, aku kasih nama ini file tersebut ada rank leaderboard, yang dimana file tersebut disimpan dalam format Excel. Nah, sebenarnya bisa kita pakai ke CSV, cuman aku langsung pakai ke CSV terus di convert ke Excel, cuman aku langsung pakai Excel di sini. Nah, kemudian ada selection lagi, yaitu selection if dan else. Nah, di selection ini kita pakai si os. Nah, yang tadi kita telah import juga import os. Nah, apa gunanya os ini? Gunanya buat apa di sini? Os ini gunanya untuk memastikan bahwa si rank leaderboard ini atau si file ini udah ada di folder kita atau sudah tersedia, sudah eksis. Nah, di sini kan if os.exist, apabila si rank leaderboard ini udah eksis, udah maksudnya dalam artian udah ada, maka yang terjadi adalah panda read Excel, read underscore Excel. Maka si Excel tadi itu, si rank leaderboard itu dibaca oleh sistem atau si program dan ditambahkan ditambahkan si data frame. Jadi ditambahkan ditambahkan data-data yang ada di dalam data frame ini. Nah, kemudian kalau yang baris keduanya ini df sama dengan panda concat. Nah, di sini itu gunanya untuk append atau untuk menambahkan data baru dari players baru. Nah, di sini df itu data frame, artinya dari players sebelumnya ditambahkan dengan data data yang dari players baru. Nah, kemudian di sini ada underscore index sama dengan true di sini agar nanti si indeksnya itu reset kembali, artinya terulang dari 0 kembali. Jadi indeksnya gimana ya? Coba jelasin, pokoknya agar indeksnya itu reset dari 0, ulang dari 0 gitu. Nah, kemudian jika misalnya kan sini kan apabila si rank leaderboard ini si filenya ini udah ada. Nah, gimana kalau misalnya si file ini belum ada? Artinya else kan. Kalau misalnya tidak ada kemungkinan dari if ini, maka else. Artinya si data frame ini akan dibaca oleh, pokoknya dia akan dibaca. Jadi dia itu akan bukan terbuat otomatis, tapi si data frame-nya ini akan terbuat secara otomatis dari player pertama. Kalau misalnya belum ada, otomatis kan kalau belum ada dia akan terbuat data frame baru gitu. Misalnya aku main Ririn dengan skor 85. Nah, itu adalah orang pertama. Jadi dia akan membuat data frame baru gitu. Nah, kemudian di sini ada df score, df dalam kolom skor. Nah, ini tuh untuk memastikan bahwa si data frame dalam kolom skor itu semuanya harus numerik. Nah, di sini pandas numerik untuk mengubah data skor ini jadi numerik. Nah, ini kan skor. Nah, kemudian error sama dengan yours ini, dia kalau misalnya si baris kolom skor ini tidak bisa dibaca sebagai numerik, maka dia akan dikosongkan oleh si error sama dengan force ini. Pokoknya dia akan dikosongkan sama dia di 0 gitu. Nah, kemudian filenya ini dia akan mengkonversi si 0 ini jadi 0. Jadi semua nilai yang kosong dari sini itu dia akan menjadi 0 dari si filenya ini dan dia akan membuat type-nya menjadi integer, artinya semua skor yang di dalam ini harus dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Hai Sobat Sporty, habis beres Nah, olahraga tuh jangan kemudian langsung di sini rebahan. Cool down dulu, penting tahu. ada sort atau dia Coba deh, ketik relax chill mengurutkan. evening mix. Nah, di sini data frame itu langsung akan muncul di sort tuh value, cool akan down. diurutkan Dengerin by musik score dari Spotify si sesuai skornya, mood dan dari momen si kamu. skor dari Enak skor kan? dari si Cobain players, sekarang. dari data players. Kemudian ascending sama dengan valves ini dia akan Bantuin Bapak cuci mengurutkan mobil. si skor itu Tunggu apa? dari yang teratas sampai dari yang Bentar, tertinggi ngapain sih Bang? sampai yang terendah dengan ignore index sama dengan true, dengan indeksnya di Ya reset ampun kembali dari Abang, 0. hari gini. Jadi kan Langsung lihat kalau liriknya aja di misalnya Spotify. ada Coba dua players A sama B, pilih lagunya. Tuh kan, langsung players A muncul itu dapat liriknya. 75, sedangkan Lihat full players lirik B lagu di itu dapat Spotify. Enak 85. kan? Nah, tapi yang Cobain bulan kemarin itu sekarang. ada players A. Nah, dia kan dapat 75 Nyuci, artinya dia lebih kecil dibandingkan dengan players B yang main kedua, tapi dia dapat skor lebih tinggi. Enaknya Makanya cari indeksnya mixes sesuai mood dan di-reset momen kembali kamu. karena Ketik mood atau momen kamu, si terus tambahin player kata A ini, mix. pemain Muncul kedua ini akan pilihannya. berada di Dengerin urutan mixes di kedua. Spotify sesuai mood dan Akan momen ada di kamu. urutan kedua, Enak kan? artinya indeks yang dia dapat Cobain bukan sekarang. 0 lagi, karena dia pemain pertama dia dapat indeks 0 bukan. Artinya dia bakal dapat indeksnya 1 karena dia telah di ascending tadi, telah diurutkan dari yang terbesar, dengan garis skor yang terbesar. Kemudian data frame untuk Excel. Nah, ini tuh dia akan membaca data frame itu ke Excel jadi si data frame yang tadi yang segala macam, misalnya udah ada 5 players gitu, dia akan dikonversi, disimpan ke dalam Excel dengan indeks false. Indeks false ini berarti indeksnya diikut sertakan dalam Excel, artinya yang akan ada di kolom Excel tersebut adalah
si pemain, nama pemain sama skor yang didapatkan oleh si pemain. Kemudian di sini data Ririn pada Read Excel. Nah, di sini tuh aku buat variabel baru untuk membaca si Excel tadi seperti yang atas ini. Kayak tadi. Enggak ada deh. Nah, untuk membaca si Excel ini, jadi dia membaca data yang sudah tercantum dalam Excel. Nah, di sini itu tuh akan kita tampilkan di sini di terminalnya. Jadi dia membaca di Excel, kemudian dia bakal tertampil di terminal tadi dengan print data Ririn tadi. Kemudian dia mengeluarkan tipe datanya itu, tipe data dari si data Ririn ini. Nah, kemudian kayak outputnya bakal dari sini reportnya. Kemudian ada print df data frame to string. Nah, jadi data frame yang tadi di Excel itu dikonversi ke dalam string dengan indeks yang tidak diikut sertakan. Mungkin akan kita coba pertama. Nah, aku sebenarnya udah coba juga dengan beberapa ini. Nah, ini tuh output yang keluar dari sini, data Ririn. Jadi dia dibaca dari si Excel-nya tadi. Kemudian ya udah dia dibaca dari Excel dan dia ditampilkan di terminal dengan ada tipe datanya nih, kelas, pantes, code frame, data frame. Nah, ini tipe datanya. Kemudian di sini print reportnya ini kayak untuk akhir dari output ini apa. Dengan tadi kan kita udah bahas kalau indeksnya tidak diikut sertakan. Nah, di sini di atas kan ada indeksnya, sedangkan di bawah ini dia tidak memiliki indeks. Seperti itu. Coba kita buka di Excel mungkin. Kita akan buka nah, ada ini kan training report yang tadi kita pakai untuk menamai isinya data. Kita lihat apakah terbaca oleh Excel si nama Putri tadi. Nah, di sini baca ya tadi Putri baca setelah dari coding yang telah kita pakai. Itu mungkin itu dari aku. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.